Perkenalkan, nama saya Nini Aryani. Untuk brand saya Orlin Accessories. Awal dimulainya Orlin Accessories itu di tahun 2018. Waktu itu untuk mengisi kekosongan waktu pas ngikut suami di Jakarta. Terus produknya berupa gelang batu dan kalung batu. Itu inspirasinya sebenarnya dari zaman saya masih ngelesin. Ada salah satu orang tua murid yang ada usaha aksesoris gelang batu dan pernak-pernik batu lainnya. Jadi saya terinspirasi dari situ, saya bawa ke Jakarta, saya bikin sendiri dan saya jual di kantor-kantor gitu. Terus sekarang saya di Solo, jadi untuk menambah pangsa pasar, saya nambah ke gelang manik-manik, strap HP. Untuk pengerjaannya saya kerjakan sendiri, gitu. Kerjakan sendiri, jadi dari bahan-bahannya, dari mulai pengadaan semuanya, alat-alat dari kayak tangset, benang, terus senar elastis dan sebagainya, dari batu, manik-manik, semuanya tuh dari saya sendiri semua, gitu. Ada yang beli online, ada yang beli langsung, gitu. Kalau di Jakarta biasanya saya beli langsung di pasar pagi. Kalau di Solo saya jualannya event-event, karena kan di Solo kan banyak event-event ya sekarang. Contohnya sekarang itu lagi ada pameran di IKM Semanggi, IKM Harmoni. Jadi untuk yang gelang batu ini sekarang lagi saya display di sana. Jadi untuk yang ada di sini ya yang itu yang biasanya saya bawa misal ke SAM atau misal jualan di event-event yang lain gitu. Ada gelang, ada kalung juga, ada strap HP, ada cincin. Cuman kita kebanyakan produksinya itu di gelang, gitu. Ada gelangnya juga macam-macam. Ada yang gelang batu, ada yang gelang kayak manik-manik dibentuk bunga-bunga kayak gini. Terus ada yang gelang anak-anak gini, manik-manik biasa. Ada yang dibikin serut juga. Ada yang elastis, gitu. Ada gantungan kunci juga, gitu. Cuman kita fokusnya lebih ke gelang manik-manik untuk di Solo. Dari dulu ya, dari zaman masih sekolah, saya emang seneng koleksi gelang-gelang manik-manik atau enggak gelang yang batu pecah zaman dulu, zaman masih sekolah. Jadi itu juga jadi inspirasi saya, kayak karena seneng gelang ya udah bikinnya gelang gitu. Kalau kayak gitu sih biasanya saya curi-curi waktu ya. Jadi kan kalau misalnya ada event gitu, misal eventnya tuh dari pagi sampai sore gitu. Jadi kadang tuh pulang event tuh saya sampai rumah produksi, nanti sampai malam, nanti pagi udah produksi lagi, habis itu berangkat event kayak gitu. Jadi kalau produksi gelang sih biasanya kalau saya gelang batu sejam tuh bisa 4 kalau nggak 5. Jadi ya udah tinggal saya kuatnya berapa, misal 2 jam atau 3 jam dapatnya segitu, ya udah gitu, istirahat gitu. Tapi kalau misalnya event kan juga enggak setiap hari ya. Jadi kalau pas enggak ada event, jadi saya ya udah gunain buat produksi, kalau enggak buat belanja. Untuk untuk yang gelang anak-anak ini dimulai dari 10 ribuan. Jadi variatif banget ya untuk di kita itu. Jadi ada yang gelang 10 ribuan, nih gantungan kunci juga 10 ribuan. Terus untuk gelang kayak bunga-bunga kayak gini ada yang 15.000, ada yang 20.000. Terus ada yang gelang batu juga kayak gini nih,
ini di 25 ribuan. Terus kalau yang gelang batu seperti ini nanti kita kasih box bludru, jadi dia kelihatan lebih eksklusif. Harganya ada yang dari 75 sampai 100 ribu, variatif sih harganya. Jadi semua kalangan bisa. Kalau untuk online sekarang saya nonaktifkan sama kebetulan, jadi memang fokusnya untuk di event-event aja offline gitu. Cuman kalau untuk di Instagram masih lumayan aktif untuk upload ya. Maksudnya kegiatannya sekarang lagi jualan di mana, seperti itu, lagi event di mana gitu. Ide-idenya tuh sebenarnya dulu kan juga gelang itu kan yang awal kan cuman kayak gelang elastis gini, terus habis itu gelang serut, terus habis itu kayak gelang kawat gini, saya coba gelang kawat, terus habis itu ngerambah juga ke yang gelang yang ini apa namanya, batu, cuman yang batu pecah, terus ya dia pakai kawat juga, cuman dia non elastis, jadi dia pakai senar non elastis gitu. Terus habis itu sama bikin model-model kayak di seperti ini, jadi kayak ada pola-polanya sendiri. Jadi kalau kayak gini tuh sekarang bisa macem-macem kalau yang kayak gini. Yang penting kita udah tahu polanya aja, tinggal ngikutin gitu. Jadi tinggal bikin bentuk dan pola yang baru. Untuk sekarang dibantu sama adik-adik UMK dari UMS. Jadi untuk produksinya dibantu sama adik-adik ini, dan adik-adik juga produksi untuk mereka sendiri. Jadi mereka juga udah menjual hasil karya mereka sendiri kemarin untuk pertama kalinya minggu lalu. Kalau crafter itu kan, kita kan crafter jenisnya kan banyak ya, ada yang makram, ada yang tas, ada yang macam-macam lah, ada yang buket bunga, ada yang manik-manik kayak gini. Jadi untuk sesama crafter pun tuh kadang walaupun sesama crafter ya, untuk yang buket bunga gitu misal, untuk membuat manik-manik kayak gini tuh juga nggak bisa. Jadi gimana ya, jadi kayak untuk bikin manik-manik kayak gini tuh memang butuh skill sendiri gitu. Jadi bang bener-bener dari awal belajarin gimana caranya pegang tang gitu, gimana caranya apa tuh namanya ngiket biar dia tuh kuat seperti itu. Kalau yang kayak makram kan lebih ke tali temali, itu pun saya kalau misalnya diajarin kayak tali temali juga susah juga gitu. Tantangannya sebenarnya kalau bikin gelang kayak gini ya, kadang tuh kita udah ada inspirasinya mau bikin sesuatu gelang yang modelnya seperti A, B atau C gitu. Tapi kadang apa tuh namanya, bahan yang kita punya tuh kayak, oh ternyata aku masih kurang ini nih kalau mau bikin gelang yang mau tak idein tadi gitu. Jadi kadang di situ sih. Terus bisa jadi juga bahannya ini kan ada nih. Tapi kalau untuk aku mau bikin gelangnya apa ya, kalau pas lagi buntu ya emang buntu banget. Tapi kalau misalnya lagi pas ada ide gitu, oh aku mau bikin yang modelnya gini deh, jadi juga. Kalau pesanan sih dulu malah waktu masih di Jakarta ya, jadi itu ada pesanan untuk gelang batu sama gelang apa namanya, sama kalung batu, jadi satu set gitu. Jadi waktu pas di Jakarta itu malahan yang pesen tuh yang gelang batu sama kalungnya itu yang seset itu. Kalau kayak gitu sebenarnya kalau sekarang kan saya kan di Solo ya, jadi
karena banyak event-event di Solo, kita juga kan banyak teman yang sesama crafter kayak gitu. Jadi kadang tuh banyak info-info juga dari mereka, ada event di sini, bisa ikutan di sini gitu. Jadi kalau event-event gitu kan banyak tamu-tamu dari luar Solo ya. Jadi kan pangsa pasarnya juga bisa lebih banyak gitu, lebih besar. Dan sekarang event-event di Solo tuh banyak, jadi ya gitu. Iya lumayan. Jadi tipsnya ya banyak kolega, teman-teman yang sesama crafter kayak gitu. Untuk yang mau aksesoris dari Orlin Aksesoris bisa pesan via Instagram kami @orlin.aksesoris. Nanti bisa DM di sana aja. Nanti di sana juga ada beberapa postingan yang bisa kalian lihat. Jadi itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Untuk offline-nya sih kami kan event ya, jadi kan pindah-pindah gitu. Jadi kita memang nggak tentu ada di mana. Tapi kalau untuk tahu infonya bisa follow IG-nya Orlin Aksesoris.